Nah, diinformasikan oleh JK dengan TWP 90 yang parah. Dalam kondisi tersebut, OJK menjelaskan penghapus bukuan atau write off pinjaman dapat dilakukan sebagai salah satu langkah memperbaiki rasio TWP 90. Karena menurut OJK ada beberapa pinjol yang TWP 90-nya hancur parah atau di atas batas ambang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol-pinjol ini diminta OJK untuk menghapus bukukan semua hutang-hutang mereka. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Mudah-mudahan ada yang kalian galbaikan. Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat yang galbay di Bank Mega, baik itu kartu kredit ataupun hutang pinjaman lainnya ya. Seperti biasa kayaknya lebih banyak kartu kredit. Nah, sekarang ini penagihannya luar biasa. Bahkan ada yang sampai resign ataupun dipecat padahal bukan dia yang berhutang. Seperti ini informasinya, Bank Mega benar-benar udah gila. Pihak fit kolektor Bank Mega menghubungi Kementerian Kesehatan terkait tunggakan kartu kredit. Setelah itu pihak Kementerian Kesehatan menghubungi Direktur RSUD. Padahal pihak yang memiliki kewajiban pembayar adalah adik dari pegawai RSUD tersebut, bukan pegawai yang bekerja di RSUD. Padahal saya sebagai yang bersangkutan sudah beretikat baik untuk membayar walaupun masih cicil-cicil. Memang titik-titik Bank Mega, dan ternyata setelah pelunasan minta surat lunas dan penutupan akunnya, pihak Bank Mega selalu bertele-tele. Ternyata bukan satu atau dua korbannya mengatakan bahwa lah kakak gua aja dipecat sama kantornya gegara Bank Mega nero 20 kali telepon. Gua udah bantu laporan OJK dan bahasanya enak bener sih DC itu jadi gua ajuin keberatan sampai akhirnya lagi proses dan sama Bank Mega. Gua nggak mau kalah soal ini karena nggak mau bayar kalau kondisi kakak gua dipecat. Kira-kira siapa yang mau bayar hutangnya? Emang cari kerjaan gampang. Padahal yang punya hutang itu bukanlah kakaknya, tapi teman kakaknya yang mungkin punya nomor telepon di HP si nasabah tersebut. Tapi karena yang diteror adalah kakaknya yang bukan nasabah, akhirnya kakaknya dipecat karena perusahaan tidak mau tahu. Nah, luar biasa sekali dari Bank Mega. Ya, Bank Mega pemilik dari Trans TV kalau nggak salah saya ya. Luar biasa penagihannya. Kenapa tidak ada yang benar-benar melaporkan ini semuanya kepada OJK? Ingat, setiap mau melaporkan kepada OJK wajib yang pertama ada videonya, ada chat ataupun WA intimidasinya, kemudian tagihan kalian, ataupun kalau kalian bukan punya tagihan, kalian bisa melaporkan ini semua karena ini udah kelewatan batas. Bahkan sampai ada yang resign ataupun dipecat sama perusahaan mereka karena memang menagihnya lebih parah daripada Shopee. Nah, ini kan luar biasa sekali kan ya. Ayo rame-rame yang punya sisi card Mega, jangan lupa kalau kalian mempunyai tagihannya dan belum bisa membayarkan bukan berarti kalian lari. Ingat, kalian juga punya hak untuk membela diri kalian, gitu ya. Dan informasi baru lagi buat yang galbay di Singa ID. Informasinya Singa ID sudah sampai ke Jogja untuk DC lapangannya. Nah, ada info begini, drama hari ini FC Singa ke rumah. Sebelumnya FC-nya sudah kasih info bahwa dia akan ke rumah, tapi info ini sudah lama. Nah, menurut informasi yang beredar bahwa Singa itu belum ada daerahnya, tapi ternyata sudah ada. Untuk daerahnya itu adalah wilayah Jogja di perkotaan. Sebagai informasi, kebetulan DC-nya kemarin ada di daerah Jabodetabek, sekarang sudah melimpir ke Jawa Tengah, kemungkinan nanti akan ke Jawa Timur. Nah, jangan kaget, DC-nya cuma info, dia didatangin, kemudian cuma penagihan, minta foto terus pulang. Nah, jadi kalau yang merasa ketakutan nanti datangin DC seperti ini seperti itu, coba hadapin dulu. Intinya jangan memulai keributan, jangan lari dari masalah, karena semakin kalian lari semakin mereka akan menyebar kemana-mana. Kemudian lagi hadapin dengan tenang, karena banyak para pemulai galbay mengatakan bahwa ternyata galbay itu simple, hanya perlu kuat mental dan sikap kita dalam menghadapi dia, selebihnya aman.
Nah gitu teman-teman ya. Jadi lebih kenalin diri kalian dulu agar kalian tahu bagaimana mengelola emosi agar ketika DC datang kan sudah santai-santai saja. Sama halnya seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh OJK yang mana meminta beberapa pinjol-pinjol yang memiliki TWP 90 di atas di 5% untuk memperbaiki kinerja perusahaan mereka dan memperbaiki laporan keuangan mereka, diminta untuk segera menghapus bukukan semua hutang-hutang galbay. Nah, diinformasikan oleh OJK dengan TWP 90 yang parah. Dalam kondisi tersebut OJK menjelaskan penghapus bukuan atau write off pinjaman dapat dilakukan sebagai salah satu langkah memperbaiki rasio TWP 90 karena menurut OJK ada beberapa pinjol yang TWP 90-nya hancur parah atau di atas batas ambang aman. Namun di sini OJK menjelaskan hapus buku dapat dilakukan untuk perbaikan TWP 90 sepanjang memperoleh persetujuan dari pemberi dana lender. Hapus buku ibaratnya pelunasan lah ya. Artinya keputusan penghapusan buku tersebut tetap bergantung pada persetujuan pihak pemberi dana karena dana yang disalurkan melalui platform merupakan milik para lender. Nah, kembali lagi kalau pinjolnya mau baik ya rata-rata harus dihapus bukukan. Nah, beberapa pinjol-pinjol di sini saya sudah carikan buat kalian untuk yang TWP 90-nya hancur parah alias sudah di atas batas amannya OJK dan sudah dipelototi OJK. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah modal rakyat, kemudian koin P2P, dompet kilat, Ivoji, akseleran, aktivaku, dan terakhir itu adalah gandeng tangan. Mudah-mudahan di sini ada yang sedang kalian galbaikan dan ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, itu dia nama pinjol-pinjolnya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ada kalian sedang galbay di sini. Ingat lagi saya selalu sampaikan baik di semua vlog saya, baik OJK, perusahaan apapun itu akan mengikuti yang namanya ritme kemauan dari masyarakat sebagai pengguna dari pinjol ini. Jadi semakin kalian tahu menunjukkan bahwa saya galbay Pak, bukan semata-mata saya lari dari hutang saya, bukan semata-mata saya ingin kabur, tapi karena memang keadaanlah yang membuat saya seperti ini, terpaksa saya galbay. Nah, itu alasan paling penting dan selalu saya sampaikan biar termindset di otak kalian, mengatakan bahwa ujung-ujungnya nanti OJK akan meminta semua perusahaan dengan tingkat galbay tertinggi menghapus bukukan semua hutang-hutang kita. Gitu teman-teman ya. Dan ini hanya terjadi di pinjol legal. Jadi kalau kayak pinjol multi finance itu tidak bisa, kayak Kredivo, Indodana ataupun HCI itu jarang sekali karena mereka multi finance. Kemudian untuk pay letter ini jarang sekali penghapus bukuan dan kartu kredit. Biasanya hanya 94 pinjol legal saja. Jadi dihafal, rata-rata itulah yang bisa menghapus bukukan hutang kita. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru dan kuat mental. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.